Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping yang saya buat tentang anti-epilepsi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan pengertian epilepsi. Epilepsi merupakan suatu gangguan syaraf kronik di mana terjadi kejang yang bersifat recurrent. Kejang adalah manifestasi klinik dari aktivitas neuron kortikal yang berlebihan di dalam korteks cerebral dan ditandai dengan adanya perubahan aktivitas elektrik pada saat dilakukan pemeriksaan EEG. Yang selanjutnya, manifestasi klinik. Manifestasi klinik kejang sangat bervariasi, tergantung dari daerah otak fungsional yang terlibatnya. Yang selanjutnya, etiologi. 1. Gangguan atau abnormalitas dari pelepasan neuron. Yang kedua, banyak hal yang bisa menyebabkan terjadinya abnormalitas pelepasan neuron, seperti yang pertama, birth trauma, yang kedua, cedera di kepala, yang ketiga, tumor otak, yang keempat, penyakit cerebrovaskular, yang kelima, genetik, dan yang keenam, idiopatik. Yang selanjutnya, patofisiologi. Kejang disebabkan karena ketidakseimbangan antara pengaruh inhibisi dan eksitatori pada otak yang terjadi karena yang pertama, kurangnya transmisi inhibitori, dan yang kedua, meningkatnya aksi eksitatori. Yang selanjutnya, diagnosis. 1. Pasien didiagnosis epilepsi jika mengalami serangan kejang secara berulang-ulang. Yang kedua, untuk menentukan jenis epilepsinya, selain dari gejala, diperlukan juga alat diagnostik. Yang pertama, EEG, yang kedua, CT scan, yang ketiga, MRI, yang keempat, lain-lain. Yang selanjutnya, klasifikasi epilepsi. Berdasarkan tanda klinik dan data EEG, kejang dibagi menjadi dua. Yang pertama, kejang umum, dan yang kedua, kejang parsial. Yang pertama, kejang umum, terbagi atas. 1. Tonic-clonic convulsion, merupakan bentuk paling banyak terjadi. Karakteristiknya, 1. Pasien tiba-tiba jatuh, kejang, napas terengah-engah, dan keluar air liur. 2. Bisa terjadi cyanosis, ngompol, atau menggigit lidah. Yang ketiga, terjadi beberapa menit, kemudian diikuti lemah kebingungan, sakit kepala, atau tidur. 2. Absence text. Karakteristiknya, 1. Jenis yang jarang terjadi. 2. Umumnya terjadi pada anak-anak dan awal remaja. 3. Penderita tiba-tiba melotot atau matanya berkedip-kedip dengan kepala terkulai. 4. Kejadiannya cuma beberapa detik, bahkan sering tidak disadari. 3. Myoclonic seizure. Karakteristiknya, 1. Terjadi pada pagi hari setelah bangun tidur. Pasien mengalami sentakan tiba-tiba. Jenis yang sama tapi non-epileptik bisa terjadi pada pasien normal. Yang keempat, atonic seizure. Karakteristiknya, jarang terjadi. Pasien tiba-tiba kehilangan kekuatan otot atau jatuh, tapi bisa segera recovered. Yang kedua adalah kejang parsial. Kejang parsial terbagi menjadi dua. Yang pertama, simple partial seizure. Karakteristiknya, 1. Pasien tidak kehilangan kesadaran. Yang kedua, terjadi sentakan-sentakan pada bagian tubuh tertentu. Yang kedua, kompleks partial seizure. Karakteristiknya, pasien melakukan gerakan tak terkendali, gerakan mengunyah, meringis, dan lain-lain tanpa disertai kesadaran. Yang selanjutnya, prinsip pengobatan pada epilepsi. 1. Monoterapi dengan cara menurunkan potensi AE, meningkatkan kepatuhan pasien. 2. Hindari atau minimalkan penggunaan anti-epilepsi sedatif. 3. Jika monoterapi gagal, dapat diberikan sedatif atau politerapi. 4. Pemberian terapi sesuai dengan jenis epilepsinya. 5. Mulai dengan dosis terkecil
atau dapat ditingkatkan sesuai dengan kondisi pasien. 6. Variasi individual atau perlu pemantauan. 7. Monitoring kadar obat dalam darah, penyesuaian dosis. 8. Lama pengobatan tergantung jenis epilepsinya dan kondisi pasien serta kepatuhan pasien. 9. Jangan menghentikan pengobatan secara tiba-tiba. Yang selanjutnya, penataan pelaksanaan terapi terbagi menjadi dua. Yang pertama, non-farmakologi dengan cara amati faktor pemicu dan menghindari faktor pemicu. Yang kedua, farmakologi dengan cara diberikan obat-obat anti epilepsi. Yang selanjutnya, ada obat-obat yang dapat meningkatkan aktivasi kanal enambles. Contohnya, 1. Obat dengan dosis 3-4 mg per kilogram berat badan. Yang kedua, carbamazepin dengan dosis awal 100-200 mg 1-2 kali sehari. Dosis ini dapat dinaikkan bertahap sampai 800 hingga 1200 mg per hari. Yang selanjutnya, ada obat-obat yang dapat meningkatkan transmisi inhibitori GABAergic. 1. Agonis reseptor GABA, contohnya benzodiazepin dengan dosis 7,5 sampai 22,5 mg per hari. Yang kedua, menghambat GABA transminase, contohnya vigabatrin, dosis awal 1 gram per hari dalam dosis tunggal atau terbagi 2, dapat dinaikkan secara bertahap. Yang ketiga, menghambat GABA transporter, contohnya tiagabin dengan dosis 4 mg sekali sehari. Yang keempat, meningkatkan konsentrasi GABA pada cairan cerebrospinal pasien, contohnya obat gabapentin. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.